Bab 3901. Hahaha, aku benar-benar bodoh. Kamu masih belum tahu siapa aku. Su Hongye tertawa arogan lagi, lalu berkata, dalam hal ini, aku ingin kamu berpikiran jernih. Perkenalkan dirimu, aku, Hei Luan mungkin. Kamu belum pernah mendengar nama ini, tapi identitas pemimpin sekte bayangan pasti sudah tidak asing lagi bagimu, kan? Pada titik ini, dia memandang Ye Bufan dengan mengejek, pernahkah kamu memikirkannya? Sekte bayangan ada di sisimu. Sen Qiyun berkata, jadi bagaimana jika kamu adalah penguasa sekte bayangan? Kami sepertinya tidak punya permusuhan denganmu. Apakah kamu perlu berkomplot melawan kami begitu keras? Gadis kecil, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Kalian tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya mengambil tindakan secara pribadi. Matanya tertuju pada Ye Bufan lagi, hanya ada satu orang yang ingin saya bunuh. Sedangkan bagi Anda hanya dapat menganggap diri Anda tidak beruntung. Ye Bufan tersenyum tipis, tanpa ekspresi panik. Aku hanyalah orang kecil, dan aku harus merepotkan ketua sekte untuk mengambil tindakan secara pribadi. Bukankah ini agak berlebihan? Hei Luan menghela nafas, aku tidak bisa menahannya, kamu anak kecil terlalu sulit untuk melakukannya tangani. Saya harus mengambil kepala Anda, tetapi semua orang yang saya kirim 3 kali berturut-turut jatuh ke tangan Anda, yang dapat dianggap sebagai presiden untuk sekte bayangan. Saya orang di puncak Dewa Abadi, yang pandai membunuh, dia benar-benar melakukannya. Saya akan mati di tangan Anda. Saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Ye Bufan berkata, Tuan, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Apakah kepalaku sangat berharga? Tidak ada habisnya. Dan saya mendengar sebelumnya bahwa Anda memiliki aturan bahwa selama Anda bertahan lebih dari 3 kali, misi akan gagal dan pembunuhan akan berhenti keempat dan kelima kali satu demi satu ke tempatku. Bahkan kepala keluarga mengambil tindakan secara pribadi, kan? Melanggar aturanmu sendiri. Hahaha, kamu sangat bodoh dan imut, kamu masih membicarakan aturan saat ini. Hei Luan berkata, ya, sekte bayangan kami memang memiliki aturan itu, tetapi prasyaratnya adalah menerima pembunuhan orang lain. Adapun Anda, tidak ada yang membayar kami kristal abadi, dan tentu saja tidak ada majikan tidak dibatasi oleh aturan ini. Ye Bufan sedikit terkejut, saya tidak mengerti ini. Jika Anda pergi ke domain Zongtian, ketika saya pertama kali tiba, saya tidak punya dendam terhadap Anda salah satu dari orang-orangmu, aku juga tidak memblokir uangmu. Mengapa kamu bersikeras membunuhku? Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain, aku hanya bisa menyalahkanmu atas kemalanganmu. Lihat pemimpin akan memintamu untuk menjadi orang yang bijaksana. Hei Luan berkata, aku pergi ke alam surga bawah sebelumnya dan kebetulan bertemu dengan seorang gadis kecil yang naik ke surga, tapi dia masih memiliki bakat bintang 9. Dengan bakat dan ingin menjadikannya sebagai muridku dan menjadi pilar inti dari sekte bayanganku. Tapi aku tidak menyangka ketika aku membawanya kembali dan melihat lebih dekat, aku menemukan bahwa gadis ini adalah roh dukun yang langka, untuk dilihat dalam ribuan tahun. Pada titik ini, ekspresi semua orang yang hadir menjadi serius. Semua orang tahu bahwa wanita ini pasti sedang membicarakan Lu Bengxia. Meskipun Ye Bufan sudah mengetahui sebagian besar hasilnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang kamu lakukan padanya? Jangan khawatir, dengarkan aku perlahan. Hei Luan terlihat sangat sabar dan melanjutkan, ya sebelumnya saya tidak berbohong kepada Anda, saya memiliki seorang guru, dan saya sakit parah, tetapi itu bukan karena energi iblis memasuki tubuh saya. Selama bertahun-tahun, saya telah mencari dokter dan obat-obatan, tetapi dengan sedikit keberhasilan. Cara terbaik adalah menggunakan jiwa tubuh roh penyihir. Saat dia mengatakan ini, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari Ye Bufan. Apakah kamu membunuh Lu Bengxia? Jangan khawatir, anak kecil, kenapa kamu begitu tidak sabar? Hei Luan menggelengkan kepalanya dengan jijik, sama sekali tidak memperhatikan niat membunuhnya, dan berkata, jiwa penyihir tubuh roh adalah Tuhan adalah hal baik yang langka, tetapi Anda tidak dapat menggunakannya dengan santai. Itu akan membuang-buang sumber daya. Jika Anda ingin merangsang efek terbaik, Anda harus membuatnya marah, sedih, dan bersalah, kamu harus merangsang emosi negatif secara maksimal,
mengambilnya saat ini tidak akan sia-sia. Tuanku mendapatkan orang yang paling dia sayangi melalui teknik pesona, dan kamu kebetulan datang ke domain Song Tian saat ini. Jadi kami ingin membunuhmu dan mengambil milikmu. Bawa kepalanya ke Lu Bengxia, maka dia akan memberikan efek obat yang maksimal. Mendengar ini, Ye Bufan menghela nafas lega. Dia masih hidup, yang berarti Lu Bengxia belum mati dan dia telah menyelamatkannya. Saat kedua orang itu berbicara, energi rawa gelap menjadi semakin kuat, hampir memenjarakan tubuh semua orang. Tapi Hei Luan tetap menjauhkan diri dari kejadian itu dan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Setelah menenangkan emosinya, Ye Bufan bertanya lagi, bagaimanapun, kamu juga berada di puncak kekuatan Dewa Abadi. Selain itu, Sekte Bayangan adalah yang terbaik dalam pembunuhan. Bahkan pembunuhan lintas level tidaklah sulit. Adapun untuk membuatnya hal-hal yang sangat merepotkan. Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Anak kecil, apakah kamu ingin aku melawanmu sendirian? Aku menyarankan kamu untuk menyerah pada ide ini. Hei Luan menggelengkan kepalanya sedikit, dengan cibiran di wajahnya menghadapi. Meskipun aku kuat, aku lebih baik dalam menggunakan otakku. Selain itu, kamu anak kecil benar-benar aneh. Aku telah bertanggung jawab atas Sekte Bayangan selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak orang kuat. Tapi aku selalu bisa melihat dengan jelas. Setiap kali, mereka menyusun strategi, dan mereka bahkan jarang mengambil tindakan untuk kedua kalinya. Satu-satunya hal yang tidak dapat saya lihat adalah Anda. Meskipun saya mencoba yang terbaik untuk meningkatkan penilaian saya terhadap kekuatan Anda setiap saat, saya akhirnya mengetahui bahwa aku meremehkanmu. Lupakan 3 pembunuh sebelumnya, bahkan Tetua Agung Hong Niang pun hancur di tanganmu. Bagaimana aku bisa bertindak gegabah dalam situasi ini? Tanda tanya. Di sini, di rawa yang gelap, itu tidak palsu, aku dipanggil demikian sebelum bergabung dengan Sekte Bayangan. Kata Hei Luan, dan rencanaku sejak awal adalah menilai situasi dan membunuhmu melalui cara lain. Kekuatanmu di luar dugaanku. Bahkan 2 binatang iblis dan lelaki tua kerangka dari 3 tempat ganas utama tidak dapat melakukan apapun padamu. Raja Iblis adalah kekuatan yang meningkat pesat di lembah pemakaman abadi baru-baru ini membunuhmu dengan bantuannya. Hasil terbaik adalah kedua belah pihak menderita kerugian, dan kemudian aku akan mendapat keuntungan. Tapi, aku tidak menyangka orang itu akan menjadi bawahanmu, dan semua rencanaku akan sia-sia tidak punya pilihan selain menipumu ke dalam rawa yang gelap. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk berusaha sekuat tenaga untuk membunuhmu. Itu belum pernah terjadi dalam sejarah Sekte Bayangan selama bertahun-tahun, dan itu sudah cukup membuatmu bangga dengan dunia bawah setelah kematian. Ye, Bufan tersenyum tipis, karena kamu sangat menghargaiku, pernahkah kamu berpikir bahwa rawa gelap ini mungkin tidak bisa menjebakku? Aku lebih suka dunia manusia. Setelah menghancurkan gerbang bayangan, aku tidak akan bisa menjebakku. Bukankah lebih terhormat jika membunuhmu juga? Bab 3902 tidak punya otak. Hahaha, memang benar orang bodoh itu tidak takut. Itu sungguh konyol. Hei Luan tertawa dengan arogan lagi, dan tawa itu penuh dengan ejekan. Rawa yang gelap tidak akan bisa menjebakmu. Itu hanya sebuah khayalan, tapi itu bukan salahmu. Wajar jika seorang anak muda dari alam langit bawah bersikap bodoh. Tapi sekarang pemimpin sekte ini secara pribadi memberitahu kamu bahwa karena kamu telah memasuki rawa gelap, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Meskipun kamu memiliki kekuatan sekarang, itu tidak ada gunanya. Bahkan orang kuat di tingkat Kaisar Abadi tidak dapat melarikan diri dari sini. Pada titik ini, dia melihat ya ekspresi Bufan tidak menunjukkan kepanikan apapun. Berkata, kamu tidak percayakan. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu di mana tempat ini. Menurut pepatah populer, lautan kegelapan menempati urutan terakhir di antara yang lain, 10 tempat paling berbahaya di lembah pemakaman abadi. Itu karena orang biasa terlalu bodoh. Saya tidak tahu apa yang ada di sini dan betapa berbahayanya. Jika saya mengetahuinya, saya tidak akan membuat pernyataan bodoh seperti itu mengatakan bahwa bahkan 9 yang pertama bersama-sama tidak sebaik laut kegelapan. Titik. Itu sebabnya saya memilih markas besar Sekte Bayangan di sini, sehingga tidak ada yang dapat menemukan kita selama bertahun-tahun. Ekspresi Ye Bufan tetap tenang, tidak banyak perbedaan antara menjadi yang pertama dan terakhir, yang disebut 10 tempat berbahaya, tidak ada ancaman di mataku.
Petik 2. Sombong sekali lo, lautan malam yang gelap terbagi menjadi pintu kehidupan dan kematian. Dengan kekuatan di tanganmu, mungkin sebenarnya tidak ada bahaya. Tapi sekarang, aku membawamu ke pintu kematian. Sejak kamu melangkah ke rawa yang gelap, kamu ditakdirkan untuk mati. Benar. Dan perhitungannya sangat cerdik. Tapi pernahkah kamu memikirkan sebuah pertanyaan? Mungkin aku tidak ditipu olehmu, tapi datang bersamamu secara sukarela. Ini, ekspresi Hei Luan langsung berubah setelah mendengar kata-kata ini. Ini tidak mungkin, apakah kamu begitu percaya diri? Tidak ada yang mustahil. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum mengejek, kamu bilang kamu lebih baik dalam menggunakan otakmu. Tapi aku merasa kamu terlalu memikirkannya. Hei Luan mengerutkan bibirnya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Menarikkah kamu memainkan trik yang menyerang pikiran seperti ini denganku ketika kamu sudah di ambang kematian? Aku akan memberitahumu hari ini, tidak peduli trik apa yang kamu mainkan, kamu tidak dapat melarikan diri dari sini. Jika kamu ingin menjaga kekasih kecilmu, maka serahkan saja kepalamu dengan patuh, tidak ada jalan keluar lain. Seni menyerang pikiran, menurutmu aku berbohong padamu. Ye Bufan berkata, kamu bisa mencobanya menggunakan energi abadi untuk menyerang Xuanji dan Huagai. Ambil 3 titik akupuntur di Zongting dan lihat bagaimana rasanya. Apa maksudmu? Wajah Hei Luan penuh dengan keterkejutan dia melakukannya, tapi dia masih secara tidak sadar memindahkan energi abadinya ke 3 titik akupuntur. Biasanya di masa lalu, energi abadi di tubuhnya sangat halus, dan tidak akan ada stagnasi di titik akupuntur manapun. Tapi sekarang sudah berbeda sama sekali, titik akupuntur pertama sedikit perih dan mati rasa, dan titik akupuntur kedua sedikit tersumbat. Setelah titik akupuntur ketiga mengedarkan energi abadi, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia kehilangan kemampuan untuk bergerak. Ah, ini tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Saat ini, wajah Hei Luan menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berseru. Sebagai master abadi tingkat puncak, dia tidak dapat membayangkan bahwa esensi keabadiannya telah dipenjara, dan bahkan tubuhnya telah kehilangan kemampuan untuk bergerak. Apa yang kamu lakukan padaku? Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun dia licik, meskipun dia mengira dia sedang menyusun strategi, dia masih dalam kekacauan saat ini. Kupikir aku menggunakan rawa gelap untuk menjebak Ye Bufan dan yang lainnya, tapi aku tidak menyangka mereka benar-benar memenjarakanku di dalam. Ye Bufan tersenyum tipis, tidak bisakah kamu melihat ini? Saya memenjarakan kultivasi dan tubuh fisikmu pada saat yang sama. Tetapi ini tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Kapan kamu melakukannya? Bagaimana kamu bisa melakukannya ini? Terkejut, marah, panik, segala macam emosi bercampur, Hei Luan tidak lagi memiliki ketenangan dan kesombongan seperti sebelumnya. Bagaimana caramu melakukannya? Bukankah ini sangat sederhana? Ye Bufan berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya belajar banyak tentang aku. Tahukah kamu bahwa aku dikenal sebagai peri medis? Bukankah begitu? Tahukah kamu bahwa keterampilan medisku adalah yang terbaik di dunia? Kamu memakanku. Sangat mudah untuk melakukan ini. Petik 2. Ini. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Hei Luan menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan keterkejutannya. Sebelumnya, dia berpura-pura menjadi Su Hongye, menekan kekuatannya ke level Raja Abadi, dan berpura-pura terluka saat menghadapi Long Xuanzhen. Saya pikir saya bisa mendapatkan kepercayaan Ye Bufan melalui metode ini, dan tidak berpikir pihak lain akan melihat kekurangannya. Jadi dia meminum obat mujarab tersebut tanpa tindakan pencegahan apapun, dan pada saat yang sama meminta pihak lain untuk memberinya akupuntur untuk menyembuhkan lukanya. Dia terkejut dan marah ketika dia ingin memahami semua ini, tetapi bagaimana Anda melihatnya saat itu? Saya pikir saya sempurna, bagaimana Anda bisa meragukan saya? Bagaimana Anda bisa membunuh wanita asing? Sempurna, itu yang kamu pikirkan. Sudah kubilang kamu tidak punya banyak otak. Kamu pikir kamu pintar, tapi sebenarnya kamu lemah. Petik 2. Kamu segera menyadari ada yang tidak beres kamu dekat denganku. Guru Song adalah kakak laki-lakimu, tapi cara dia memandangmu penuh dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Orang lain mungkin tidak bisa mendeteksi detail seperti ini, tapi itu pasti tidak bisa menipu mataku. Masalah ini nanti, jadi kamu membereskannya lebih awal.
Dia menyelesaikannya, tapi sudah terlambat. Petik 2. Ini, wajah Hei Luan penuh dengan keterkejutan dan keengganan. Guru Song adalah bawahannya yang dipilih dengan cermat, dan untuk mencegah pihak lain memiliki celah apapun, Ye Bufan beritahu orang lain kekuatanmu. Alasan melakukan ini adalah untuk membuat segala sesuatunya terlihat nyata dan tidak memperlihatkan kekurangan apapun. Termasuk kematian Guru Song berikutnya, dia mengatur semuanya untuk sepenuhnya menghilangkan masalah di masa depan. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah 100 kali mencoba, pihak lain pada akhirnya akan menemukan celah yang bukan merupakan celah. Meskipun dia sudah mengetahuinya, Hei Luan masih enggan, tapi, berdasarkan ini saja, kamu tidak akan membunuhku, kan? Ye Bufan tersenyum sedikit, ini saja tidak cukup, tapi sudah kubilang ya, saya seorang dokter. Selama Anda membiarkan saya menyentuh denyut nadinya, tubuh Anda tidak akan memiliki rahasia. Meskipun Anda bertindak sangat baik dan Anda memang menderita beberapa luka, Anda melindunginya dari naluri yang kuat pulih setelah cedera. Hal-hal ini tidak dapat dilihat oleh orang lain, tetapi tidak pernah bisa lepas dari pandangan saya. Karena segala sesuatu tentang Anda palsu dan Anda memiliki motif tersembunyi untuk mendekati saya, menurut Anda apakah saya harus bersama Anda? Di tubuhmu. Bab 3903. Gerbang bayangan yang kuat. Kamu hina dan tidak tahu malu. Hei Luan sedikit bingung dan tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk melampiaskan amarahnya. Sebagai pemimpin sekte bayangan, dia dikenal karena tipu muslihatnya selama bertahun-tahun. Dia selalu menjadi satu-satunya yang mempermainkan orang lain. Apakah aku tercela? Ye Bufan tersenyum dingin, aku tidak punya dendam padamu, dan aku bahkan belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Tapi kamu mengincarku kemana-mana, membunuhku satu demi satu, dan merampok wanitaku. Tubuhnya telah menangkapnya jiwa, dan dia masih berani menyebutku tidak tahu malu. Ekspresi Hei Luan membeku, lalu dia mengertakkan gigi, jadi apa? Kamu semut, aku ingin kamu hidup, kamu akan hidup, dan jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Jika kamu mati, kamu ditakdirkan untuk tidak memiliki kualifikasi untuk melawan. Hahaha, kamu masih berpikir kamu lebih unggul saat ini, bukankah menurutmu itu konyol? Ye Bufan berkata sambil tersenyum, kamu menghargainya, aku sebagai semut, tapi sekarang kamu adalah seekor semut. Mangsa di tanganmu. Bah, meskipun kamu punya konspirasi, terus kenapa, kamu juga terjebak di rawa yang gelap, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hei Luan tampaknya memiliki kepercayaan diri. Suasana hatinya juga sudah sangat stabil, apa menurutmu aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu? Pertama kali aku memasuki gerbang kehidupan dan kematian, aku sudah mengirimkan pesan ke orang kuat lainnya orang-orang di gerbang bayangan dan tuanku. Sekarang aku tidak bisa bergerak. Tetapi kamu tidak bisa memindahkanku. Ketika orang-orangku tiba, kamu akan tetap menjadi milikku. Petik 2 tanda tanya. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Apa menurutmu rawa gelap ini bisa menjebakku? Ye Bufan tersenyum sedikit, dan kemudian energi gelap di sekitarnya mulai menghilang dengan cepat, seperti 100 sungai mengalir ke laut, mengalir ke lengan bajunya. Benar-benar rawa yang gelap, sungguh energi gelap yang murni, tapi pada akhirnya tidak sebanding dengan kekuatan botol pemurnian iblis. Berhentilah bermimpi. Aku tahu kamu memiliki api yang aneh, tapi pada level itu kamu masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap rawa gelap. Hei Luan jelas memiliki banyak informasi tentang Ye Bufan. Selama periode waktu ini, dia mengikuti dia berkeliling dan melihat banyak trik. Menurutnya, senjata Ye Bufan yang paling mungkin untuk menerobos rawa gelap sekarang adalah api Yuangu Xuan Huang. Sayangnya, api tingkat kuning tidak dapat berbuat apa-apa terhadap rawa gelap. Namun saat dia sedang berbicara, matanya tiba-tiba membelalak. Dia terkejut saat mengetahui bahwa tidak hanya Ye Bufan yang melarikan diri dari rawa gelap, tetapi semua orang di sekitarnya juga telah pulih seperti sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Kejutan yang ekstrim sekali lagi membuat Hei Luan menjadi tidak jelas rawa gelap, tapi sekarang telah sepenuhnya menumbangkan persepsi tersebut. Bagaimana? Apakah kamu tidak terkejut? Ye Bufan melangkah keluar dari rawa yang gelap dan mendatangi Hei Luan. Katakan padaku, di mana jiwa Bengxia? Hahaha, berhentilah bermimpi.
Jadi bagaimana jika kamu mengendalikanku? Dengan semut sepertimu, kamu ditakdirkan untuk tidak menjadi lawan tuanku. Terstimulasi dan tertawa dengan sangat gila. Adapun Lu Bengxia, bahkan lebih mustahil bagimu untuk menyelamatkannya. Dia ditakdirkan untuk menjadi pelengkap tuanku. Ekspresi Ye Bufan menjadi gelap, dengan niat membunuh di matanya. Namun saat dia hendak mengambil tindakan, gelombang energi yang sangat besar tiba-tiba datang dari kejauhan, diikuti oleh puluhan sosok yang berlari ke arahnya. Ada sebanyak 40 atau 50 dari orang-orang ini, dan yang terlemah juga merupakan ahli tingkat Dewa Abadi, dengan tingkat Dewa Abadi berjumlah setengah dari mereka, dan beberapa dari mereka telah mencapai puncak tingkat Dewa Abadi. Tidak hanya auranya yang kuat, tetapi gerakannya juga sangat aneh, seolah menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Jika bukan karena kesadaran spiritual Ye Bufan yang kuat, dia mungkin tidak dapat mendeteksi kedatangan orang-orang ini. Jelas sekali mereka adalah orang-orang dari gerbang bayangan, pembunuh yang kuat. Ye Bufan mengangkat alisnya. Tampaknya dunia luar telah meremehkan kekuatan sekte bayangan. Ada begitu banyak ahli abadi dan tingkat puncak yang telah melampaui 3 sekte besar, belum lagi 5 sekte dan 7 keluarga besar dengan tingkat kekuatan yang lebih rendah. Melihat sosok-sosok ini muncul, Hei Luan kembali tertawa penuh kemenangan. Nak, orang-orangku ada di sini, dan pada akhirnya kamu akan kalah. Sekelompok sampah, apakah berguna? Kata Ye Bufan dan meraihnya dengan tangannya memegang konsol game di tangannya. Ayo bermain setelah kita berurusan dengan orang-orang ini. Bos, aku akan lulus. Meiki terlihat kesal. Dia awalnya tampil bagus kali ini dan memiliki harapan untuk lulus. Akibatnya, dia direnggut oleh Ye Bufan, yang membuatnya sangat kesal. Tapi aku tidak bisa marah pada bosku, jadi aku hanya bisa melampiaskan amarahku pada orang buta di depanku. Sialan, kalian semua pantas mati. Meiki yang marah melangkah mendekat dengan niat membunuh. Dari mana asalmu? Mengapa kamu tidak segera melepaskan master sekte itu? Orang yang berbicara adalah seorang wanita yang merupakan pemimpin sekte bayangan. Dia kurus dan memiliki suara yang tajam. Sekarang pemimpin sekte telah ditangkap dan sesepuh agung telah jatuh, orang-orang yang tersisa menghormatinya. Orang ini juga berada di puncak kekuatan Dewa Abadi. Untuk menakut-nakuti Ye Bufan agar melepaskan Hei Luan, dia muncul di belakang Meiki dalam sekejap. Pedang hitam pendek di tangannya menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Jika bukan karena niat membunuh yang luar biasa, kehadirannya tidak akan terasa, dan menusuk langsung ke belakang. Sebagai pembunuh bayaran tertinggi, ditambah dengan kekuatan tiraninya, pedangnya terlalu cepat dan mengenai punggung dengan keras. Kilatan cahaya melintas di mata Black Falcon, dan dia mengira pedangnya dapat dengan mudah membelah pemuda di depannya menjadi 2. Tapi yang tidak saya duga adalah seperti ditusuk ke tulang baja, tidak mampu menembus setengah titik pun. Tubuh yang sangat kuat, dia terkejut dan hendak mundur begitu dia menggerakkan kakinya, tapi sayang sekali semuanya sudah terlambat. Kecepatan Meiki tidak lebih lambat dari miliknya, dan tangan besarnya telah mengunci lehernya. Retak. Black Falcon yang tercengang mendengar suara lehernya dipatahkan. Sebelum jiwanya bisa melarikan diri, kepalanya dihancurkan berkeping-keping oleh Meiki. Dia sangat marah dan ingin kembali bermain game. Dia menyerang dengan cepat dan kasar tanpa ampun. Ini, orang kuat sekte bayangan yang berkumpul memiliki ekspresi dingin dan niat membunuh di mata mereka. Menurut pendapat mereka, tidak ada dari orang-orang ini yang bisa bertahan. Selama bertahun-tahun, mereka selalu menentukan hidup dan mati orang lain, dan tidak pernah terjadi kecelakaan. Tapi pemandangan di depannya benar-benar tidak terduga. Tetua kedua yang kuat mati di tangan pemuda ini dengan satu gerakan, dan dia berakhir dengan kehancuran fisik dan mental. Hei Luan berteriak, orang-orang ini sangat kuat. Jangan bertarung sendirian, berkumpullah. Ye Bufan hanya melihat dengan tenang dari samping dan tidak menghentikan mereka. Orang-orang di gerbang bayangan semuanya adalah pembunuh berpengalaman. Mereka tidak hanya kuat tetapi juga kejam. Mereka dengan cepat pulih dari keterkejutannya, dan sosok-sosok itu menghilang dari kegelapan satu demi satu. Menurut pemikiran mereka, orang terkuat di depan mereka adalah pemuda berambut pirang ini, dan yang lainnya tidak boleh terlalu kuat. Jadi mereka dengan suara bulat melewati Meiki dan menyerang yang lain. Bab 3904 Mata Berdarah. Kemampuan sekte bayangan untuk menyembunyikan gerakan mereka sangat bagus,
dan ini adalah lembah pemakaman abadi, dikelilingi oleh energi gelap, yang memudahkan mereka melakukan sesuatu. Namun pada saat ini, cahaya guntur yang menyilaukan tiba-tiba menyala dari udara, diikuti oleh guntur, kilat, dan guntur. Manik guntur surgawi, salah satu senjata ajaib pribadi Ye Bufan yang paling awal, telah disempurnakan ulang beberapa waktu lalu dan telah mencapai tingkat senjata abadi kelas atas. Sekarang setelah digunakan kembali, langit tiba-tiba dipenuhi guntur, berubah menjadi lautan guntur kecil, menutupi seluruh area sekitarnya. Di antara begitu banyak kekuatan petir, mustahil bagi orang-orang di gerbang bayangan untuk menyembunyikan diri. Setiap sosok muncul dan terlihat jelas. Seorang pembunuh abadi tingkat puncak bersembunyi di kegelapan. Dia hendak menyerang Situ Dianmo ketika sosoknya tiba-tiba disinai oleh petir. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba. Meski telah mengalami banyak pertarungan, dia tetap saja terkejut dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Pada saat ini, cahaya pedang yang menyilaukan menyala, dan pedang Situ Dianmo menembus kehampaan dan mendatanginya. Pembunuh itu awalnya ingin membunuh secara diam-diam, tapi dia malah menjadi sasaran perburuan. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan terbelah dua oleh pedang. Pembunuh lainnya tidak jauh berbeda. Pertama, mereka tidak terbiasa dengan tubuh mereka yang terbuka secara tiba-tiba. Saya pikir selama saya melewati Meiki terkuat, akan mudah untuk membunuh yang lain, tetapi ternyata justru sebaliknya. Xuan Yuan Linglong, Situ Dianmo, Jin Meier, Xiao Qing, salah satu dari orang-orang ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Ada teriakan segera setelah pertempuran di sini dimulai, dan dalam sekejap mata, setengah dari orang kuat dari Sekte Bayangan jatuh. Terutama para dewa abadi puncak, semuanya dibunuh di tempat oleh Xuan Yuan Linglong dan yang lainnya. Melihat anak buahnya yang terlatih dengan cermat dibantai seperti ini, mata Hei Luan memerah dan matanya hampir pecah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kamu bukan tandingannya, pergilah dan mintalah bantuan guru. Pada titik ini, dia hanya bisa bergantung sepenuhnya pada guru. Tetua Taisang, tolong ambil tindakan, Penatua Taisang. Orang-orang yang tersisa panik dan berteriak keras ke dalam kegelapan. Sayang sekali, apa yang aku ingin kamu lakukan? Sebuah suara dingin terdengar, dan kemudian sepasang mata merah darah muncul di kegelapan. Benar, itu adalah sepasang mata. Tubuh pria ini sepenuhnya terintegrasi ke dalam kegelapan, dan hanya matanya yang berdarah yang seperti hantu. Tuan, selamatkan aku. Setelah melihat mata berdarah itu, Hei Luan berteriak kegirangan di wajahnya. Kamu benar-benar sia. Kamu tidak bisa menangani hal sekecil itu, dan kamu masih ingin aku mengambil tindakan secara pribadi. Mengapa kamu memiliki martabat untuk memintaku menyelamatkanmu? Mata, diikuti oleh gelombang energi gelap, dan sepotong sihir hitam muncul di udara. Sesosok muncul di dalam, dan itu adalah jiwa Lu Bengxia. Panaksia. Setelah melihat Lu Bengxia, semua orang yang hadir berseru, dan mata Ye Bufan bersinar terang. Namun dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Mata berdarah di depannya tidaklah sederhana, dan sandera ada di tangan lawan. Di saat yang sama, Lu Bengxia juga melihat semua orang. Dia tertegun sejenak di depan Meiki, lalu menoleh ke Ye Bufan. Saudaraku Ye, tolong tinggalkan aku sendiri. Lari. Wajah Lu Bengxia penuh kecemasan, dan dia terus berteriak di dalam kristal ajaib gelap. Kamu masih ingin kabur sesampainya di tempatku. Bagaimana mungkin? Bisakah kamu kabur? Mata dan suaranya yang merah darah penuh kebanggaan. Gadis kecil, anak laki-laki itu adalah orang yang kamu cari. Sepertinya kamu benar-benar peduli padanya. Selama aku memelintir kepala anak laki-laki ini, itu pasti akan membangkitkan gairahmu, emosi negatif terbesar, maka kamu bisa memberiku suplemen. Hahaha, setelah menunggu bertahun-tahun, aku akhirnya bisa mendapatkan kembali kekuatanku yang sebelumnya. Orang tua, kamu terlalu bahagia. Ye Bufan memegang luan hitam di tangannya. Muridmu ada di tanganku, bagaimana kalau kita melakukan pertukaran? Kamu mengembalikan jiwa Bengxia kepadaku, dan aku akan mengembalikannya kepadamu, dan kami akan melakukan sisanya sesuai dengan kemampuan kami sendiri. Menurut idenya, jika kita bisa melakukannya terlebih dahulu, akan lebih baik jika Lu Bengxia berada di tangannya sendiri, bagaimanapun juga, ini adalah cara yang paling aman.
Tapi setelah dia selesai berbicara, matanya yang berdarah meledak menjadi tawa yang menghina. Hahaha, kamu benar-benar naif. Baik wanita ini maupun gerbang bayangan adalah anjingku. Alasan mengapa aku mendukung mereka dan melatih mereka menjadi pria kuat kelas 1 adalah untuk membiarkan mereka keluar dan memberiku dapatkan kristal peri dan beli harta jenius untuk membantuku mendapatkan kembali kekuatanku yang sebelumnya. Tetapi sekarang aku memiliki jiwa dari tubuh roh penyihir dan kamu sebagai pemandu pengobatan, semuanya tidak lagi diperlukan. Di mataku dari tubuh roh penyihir. Itu sungguh konyol. Ini, Ye Bufan tertegun sejenak. Dia tidak menyangka orang ini akan bereaksi seperti ini, apalagi membiarkan Song Tianyu. Pintu bayangan yang berubah warna setelah mendengarnya ternyata itu hanya sebuah alat. Orang tua sialan, kembalikan adikku. Situ Dianmo, yang memiliki hubungan terbaik dengan Lu Bengxia, sangat marah saat ini. Pedang peri di tangannya mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan cahaya pedang menembus langit dan bumi. Sekarang dia adalah kekuatan puncak dari Dewa Abadi, dan ditambah dengan senjata abadi kelas atas, kekuatan pedang ini dapat menghancurkan langit dan bumi, dan tidak dapat dihancurkan. Menghadapi pedang yang begitu tajam, matanya yang berdarah hanya bergetar sesaat, lalu bola kabut hitam terbang keluar, menelan cahaya pedang dalam sekejap. Situ Dianmo tertegun sejenak, dan hendak menyerang dengan pedang kedua, tetapi kekuatan tak terlihat dalam kegelapan menyerang langsung ke dadanya. Ini sangat kuat. Kekuatan ini tidak terlihat, menyatu dalam kegelapan, tapi memberinya rasa penindasan dari lubuk jiwanya. Situ Dianmo tidak berani lalai, dan pedang peri di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan untuk menyambutnya. Boom! Terdengar suara keras, cahaya pedang menghilang, dan Situ Dianmo terlempar ke belakang, mundur ratusan kaki. Kekuatan yang sangat kuat, Ye Bufan tercengang. Ambil pedangku. Saat ini, Leng Qingqiu dan Xuan Yuan Linglong beraksi bersama. Dua orang dengan dua pedang, satu di kiri dan satu di kanan, saling membunuh. Kekuatan gabungan keduanya sungguh luar biasa, namun hasilnya tidak banyak berubah. Meskipun kamu memiliki beberapa kemampuan, kamu masih tertinggal jauh dibandingkan denganku. Ada kebanggaan dalam suara dengan mata merah darah, tapi tepat di tengah kalimat, tiba-tiba berhenti. Seorang pemuda dengan ekspresi tegas tiba-tiba muncul di hadapannya dan meninju matanya. Ye Tianlah yang mengambil tindakan. Sebagai tubuh iblis, dia juga betah dalam energi gelap ini. Selain itu, dia sangat kuat, jauh lebih kuat dari Situ Dianmo dan lainnya, dan telah mencapai tingkat Kaisar Abadi setengah langkah. Benar saja, ketika pukulan itu keluar, kilatan keterkejutan muncul di mata berwarna darah, dan kemudian sebuah tangan hitam besar muncul ke depan. Bab 3905. Alam Kaisar Abadi. Tangan kedua orang itu saling bersentuhan, dan terdengar suara teredam, dan Ye Tian terkejut dan terbang mundur beberapa puluh kaki. Dan kemenangan mata berdarah itu tidak mudah. Dia tidak bisa lagi bersembunyi di kegelapan, dan sosok tinggi itu muncul di hadapan semua orang. Penampilan orang ini masih sangat samar, tetapi matanya yang merah darah dikombinasikan dengan energi iblis yang luar biasa sangatlah menakutkan. Sialan, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dia menatap Ye Tian dengan matanya yang berwarna darah, dan kekuatan pihak lain melampaui ekspektasinya. Apakah kamu Kaisar Iblis pemakan surga? Ye Bufan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Sekarang Ye Tian memaksanya keluar dari tubuh aslinya, dia segera tahu bahwa auranya persis sama dengan klon Kaisar Iblis sebelumnya, tapi itu jauh lebih kuat daripada yang ada di alam rahasia primordial. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat Kaisar Iblis pemakan surga di masa kejayaannya. Meskipun dia telah jatuh, dia masih memiliki dua klon tersisa di dunia peri. Dan ini ditemuinya, dan mungkin ada klon lain yang tersembunyi di sudut lain. Kamu benar-benar mengenalku. Ada sedikit keterkejutan dalam kata-kata Kaisar Iblis pemakan surga. Dia telah menyembunyikan identitasnya dan menyebut dirinya aku. Lagi pula, dia dulunya adalah Kaisar Iblis yang mendominasi dunia dan memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya, jadi lebih baik merahasiakan berita kelahirannya kembali, tapi dia tidak menyangka akan dikenali oleh pemuda di depannya. Matanya yang merah darah berkilat tajam, bagaimana kamu mengenali Kaisar ini? Aku pernah melihat potretmu di pelelangan sebelumnya. Meski tidak terlalu mirip, auranya sangat mirip. Tapi rumor Kaisar Iblis pemakan langit yang asli punya sudah lama jatuh,
dan sepertinya kamu harus menjadi salah satu klonnya. Tentu saja, Ye Bufan tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Jika pihak lain tahu bahwa dia telah membunuh salah satu klonnya, dia akan lebih berhati-hati nanti, dan akan lebih sulit melakukannya sendiri. Kaisar Iblis Pemakan Surga tidak terlalu memikirkannya, dan tidak berpikir bahwa pihak lain memiliki kemampuan untuk mengancam klonnya. Karena kamu mengenalku, kenapa kamu tidak menyerahkan kepalamu dengan patuh? Jadi bagaimana jika kamu adalah Kaisar Iblis Pemakan Surga, hanya tiruan? Kembalikan jiwa Bengxia, dan itulah akhir dari urusan hari ini. Tiruanmu dan tidak memberimu harapan untuk terlahir kembali. Sungguh anak laki-laki yang sombong, izinkan aku menunjukkan betapa kuatnya aku hari ini. Setelah dikenali, Kaisar Iblis Pemakan Surga tidak lagi menyembunyikan apapun, mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan tangan Iblis Abadi meraih Ye Bufan. Aum, begitu dia mengambil tindakan, terdengar suara gemuruh di telinganya, dan seekor binatang primitif besar muncul di depannya, itu adalah unicorn lapis baja emas dalam bentuk aslinya. Meike juga melihat betapa kuatnya lawannya, jadi dia langsung mengungkapkan wujud aslinya dan menggunakan kondisi serangan terkuatnya. Tanduk besar di atas kepala itu seperti pisau yang menembus langit, menembus kegelapan dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, Ye Tian, yang terlempar ke belakang, juga tergerak. Meskipun dia baru saja dirugikan, dia masih berada dalam tubuh iblis dan tidak terluka sama sekali kekuatan dalam kegelapan. Dalam sekejap, dia sampai ke belakang Kaisar Iblis Pemakan Surga, meninju, dan menyerang unicorn lapis baja emas itu bolak-balik. Sekarang kekuatannya sudah setengah langkah Kaisar Abadi, dan unicorn lapis baja emas sangat dekat dengan tingkat ke-12. Serangan gabungan dari satu orang dan satu binatang sangatlah kuat, dan ruang di sekitarnya bergetar, seolah-olah akan pecah kapan saja. Sudah bertahun-tahun sejak aku bergerak, biarkan aku melihat kemampuanmu. Kaisar Iblis Pemakan Surga tidak bergerak, dia mengangkat tangannya dan meninju dengan 2 pukulan. Tinjunya tampak biasa saja, tetapi di ruang gelap ini, ia memunculkan sejumlah besar energi iblis, yang sangat ganas. Boom, boom, dengan 2 suara teredam, Ye Tian mundur lagi, dan bahkan tubuh besar unicorn lapis baja emas mundur 100 kaki jauhnya. Namun, dengan kerjasama satu orang dan satu binatang, Kaisar Iblis Pemakan Surga jelas merasa tidak nyaman dan terbang beberapa meter jauhnya. Di saat yang sama, sosok tinggi itu sedikit tidak nyata, tapi segera kembali normal. Benar saja, dia memiliki beberapa keterampilan. Kaisar Iblis Pemakan Surga mendengus dingin dan bertarung dengan unicorn lapis baja emas dan Ye Tian lagi. Sebagai Kaisar Iblis kuno yang pernah mendominasi dunia, kekuatannya jelas belum pulih. Di bawah upaya bersama dari satu orang dan satu binatang, mereka sangat tertekan, dan mereka nyaris tidak seimbang. Ye Bufan menyaksikan pertempuran dari samping, melihat Meike dan Ye Tian menahan Kaisar Iblis Pemakan Surga, dan mulai perlahan mendekati kristal sihir gelap yang memenjarakan Lu Bengxia. Semua ini dilakukan dengan sangat diam-diam, dan dia tidak berani bertindak gegabah. Setelah kristal sihir gelap dikumpulkan oleh Kaisar Iblis Pemakan Surga, akan sulit baginya untuk mendapatkannya kembali. Jadi untuk menemukan peluang yang cocok, pastikan berhasil dalam satu kali kejadian. Tetapi pada saat ini, situasi di lapangan tiba-tiba berubah, dan sikap Kaisar Iblis Pemakan Surga tiba-tiba berubah. Oke, kalian berdua, aku sudah cukup bersenang-senang denganmu. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat kemampuan sebenarnya dari Kaisar Iblis ini. Setelah dia selesai berbicara, tekanan tak terlihat langsung memenuhi seluruh tempat, dan baju besi emas unicorn dan Ye Tian semuanya diselimuti. Meskipun Ye Bufan berada jauh, dia merasakan momentum yang kuat dan ekspresinya berubah. Ini adalah wilayah kekuasaan Kaisar Abadi. Setelah mencapai tingkat budidaya Kaisar Abadi, mereka akan membentuk wilayah kekuasaan mereka sendiri. Unicorn lapis baja emas hampir tidak dapat menyentuhnya sekarang, bahkan bulunya pun tidak dapat disentuh, tetapi meskipun ia bertarung melawan lawan dengan level yang sama, ia masih memiliki keunggulan yang kuat. Sebagai Kaisar Abadi kuno, Kaisar Iblis Pemakan Surga memiliki kendali sempurna atas wilayah kekuasaannya. Tetapi jika Anda ingin menggunakan benda ini, Anda tidak bisa melakukannya dengan santai. Klon terakhirnya tidak pernah pulih ke tingkat kekuatan itu, dan dia tidak bisa menggunakannya sama sekali selama pertempuran.
Tapi yang ada di depannya jelas berbeda. Sumber daya yang diperoleh melalui penggunaan gerbang bayangan selama bertahun-tahun telah memungkinkan dia memulihkan sebagian besar kekuatannya. Mungkin juga kekuatan yang dia simpan sebelumnya lebih kuat dari yang pertama. Singkatnya, dia sekarang dapat menggunakan domain tersebut. Meskipun ini bukan masa kejayaannya, ia hanya berada di alam yang samar-samar, dan bahkan tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Kaisar Abadi yang sebenarnya. Tapi tidak peduli apa, ini adalah wilayah mendiang Kaisar, yang memberikan tekanan tanpa akhir pada Yetian dan Unicorn lapis baja emas, dan tubuh mereka segera dipenjara. Perasaan ini tidak lebih baik dari rawa gelap sebelumnya, baik kekuatan maupun kecepatan telah sangat ditekan. Apakah kamu melihatnya? Inilah perbedaan antara kamu dan aku. Kaisar Iblis Pemakan Surga tertawa dengan arogan, lalu meninju. Di bawah penindasan domain, Yetian tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Untungnya, dia dilindungi oleh tubuh iblis, jika tidak, pukulan ini akan langsung meledak. Sebagai perbandingan, pertahanan Unicorn lapis baja emas masih mencengangkan. Kaisar Iblis Pemakan Surga meninju 3 kali berturut-turut, tapi itu hanya membuatnya mundur puluhan kaki tanpa menimbulkan banyak kerusakan. Sebenarnya ada garis keturunan Kilin. Sebagai orang kuat kuno, Kaisar Iblis Pemakan Surga memiliki banyak informasi dan segera menemukan ada yang tidak beres. Kalau begitu, ayo kita tinggal sekarang, atau kamu bisa menjadi tungganganku di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan energi hitam berubah menjadi tali hitam, dan Unicorn lapis baja emas diikat kenyataan. Meike berjuang mati-matian, tetapi tali yang berubah menjadi energi hitam sangatlah kuat, dan bahkan dengan tubuhnya yang kuat, ia tidak dapat melepaskan diri. Nak, ini waktunya menyerahkan kepalamu. Kaisar Iblis Pemakan Surga tertawa aneh dan memandang dengan mata merah darahnya seperti hantu.